Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri. Yang saya akan jelaskan di sini yaitu ada satuan pengukuran sudut, yang dimana nanti di dalamnya ada radian dan juga derajat. Lalu ada perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, perbandingan sudut istimewa, perbandingan trigonometri sudut berelasi, lalu sudut negatif, koordinat kutub, dan juga persamaan trigonometri sederhana. Pertama, saya akan menjelaskan satuan pengukuran sudut terlebih dahulu, yaitu derajat dan radian. Ada dua satuan pengukuran sudut yang umum dikenal, yaitu derajat dan radian. Di sini rumusnya kalau untuk 360 derajat kan berarti 2 putaran ya, sama aja 2 V radian. Dan 180 derajat atau setengah putaran yaitu V radian. Jadi kalau untuk dari radian ke derajat tinggal dikalikan dengan 180 derajat per V. Sedangkan dari derajat ke radian dikalikan dengan V per 180 derajat. Nah, contoh soal, ubahlah yang nomor 1, 60 derajat dan 75 derajat ke dalam radian. Dan nomor 2, 0,5 V radian dan 1/6 V radian ke dalam derajat. Kita bahas satu persatu. Nomor 1, tadi 60 derajat dengan 75 derajat. Rumus awal kan tadi kalau mode derajat untuk ke radian dikalikan dengan V per 180 derajat. Jadi tinggal 60 derajat dikali V per 180 derajat, berarti tinggal 1/3 V. Karena nanti ini tinggal di coret ya, 180 bagi ini jadi 1, ini jadi 3. 1/3 V radian. Begitupun dengan yang 75 derajat. Kita kalikan dengan V per 180 derajat. Di sini kita sama-sama bagi 15 ya. 15, 75 dibagi 15-nya 5, 180 dibagi 15, 12. Jadi makanya 5/12 V radian. V-nya ini tetap ada gitu. Nah, untuk dari V radian, dari radian ke derajat tinggal dikalikan dengan 180 derajat per V. Yang pertama 0,5 V radian. 0,5 V dikali 180 derajat V, berarti kan tinggal V dengan V-nya kita coret. 0,5 itu kan sama aja setengah 180 dibagi 2, jadinya 90 derajat. Dan untuk 1/6 V, V sama V dengan kita coret, 180 dibagi 6, 30 derajat. Seperti itu. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nah, jika diketahui segitiga siku-siku yang seperti gambar sebelah kanan sini, ini kan berarti kita misal itu adalah sisi miringnya. Anggaplah sudutnya ada di sini, sudut alfanya ada di titik dekat titik A, sudut BAC, atau kita anggap sudut alfa. Yang di depan sudut, berarti ini kan sisi depan sudut. BC itu sisi depan sudut. Sedangkan sampingnya sudut adalah AB. Itu maka untuk sinnya, sin alfa adalah BC per AC. Jadi depan sudut per miring. Atau biasa disingkat demi. Itu jadi sin demi. Jadi cara menghafal gampang, sin demi. Nah, untuk cos AB per AC. AB itu samping sudut per miring. Jadi cara menghafalnya cos sami, samping miring gitu. Tannya untuk tan alfa depan sudut per samping. Jadi tan desa. Kalau tangan ada kebalikan dari tan, tinggal dibalik. Sade, terus sekan kebalikan dari cos. Tadinya cos itu sami, jadi sekan misa. Untuk kosekan kebalikan dari sin. Kalau sin kan demi, kalau kosekan adalah mide, tinggal dibalik. Oke, contoh soal. Untuk segitiga siku-siku ABC di bawah ini, nilai-nilai trigonometri untuk sudut alfa adalah sebagai berikut. Nah, di sini diketahui nih 3, 4. Sedangkan AC-nya kita belum tahu ya. Nah, kalau mau pakai segitiga siku-siku yang istimewa, kalau di sini 3 sama 4 sudah otomatis di sini 5. Tapi dapatnya dari mana? Ingat lagi rumus Pitagoras.
AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti AC kuadrat kita yang ditanyakan AB kuadratnya. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Ini untuk AC kuadrat sama dengan 25. Berarti kalau AC saja akar dari 25 sama dengan 5. Inilah makanya 5. Jadi mungkin bisa saja kita ingat-ingat pakai rumus sudut istimewa 3, 4, 5, ya kan? Terus nanti juga ada lagi 7, 2, 4, 2, 5 dan seterusnya. Nanti kita bahas. Pertama kalau ditanyakan sin A, tadi kan sin alfa, alfanya di sini nih, di sudut A, di sini. Berarti kalau sin alfa, tadi kan sin demi, depan sama miring, maka jawabannya 3/5 demi. Ini berarti depan, ini samping, ini miring. Tuh. Nah, cos tadi, cos sami, sampingnya 4, miringnya 5. Kalau tan desa, berarti depannya 3, sampingnya 4. Nah, untuk kotangan kebalikan dari tan 3/4 berarti kotangan 4/3. Sekan kebalikan dari kosekan, kosekannya 4/5 berarti sekannya 5/4. Untuk kosekan alfa kebalikan dari sin 3/5 berarti kosekannya adalah 5/3. Yang nomor 2, jika cos alfa sama dengan 8/17 dengan alfa adalah sudut lancip, tentukanlah A sin alfanya, tan alfanya, kotangan alfa, sekan alfa, dan juga kosekan alfa. Jadi sudut yang lainnya ya, yang belum. Kalau dalam segitiga siku-siku, jika cos alfa sama dengan 8/17, maka dapat ditentukan. Jadi kalau misalnya kita lihat ini ya, cos sami, samping miring, sami, dan biasanya juga samping itu diibaratkan kalau di diagram kartesius dengan dengan sumbu X, miringnya R. Nah, untuk depannya kita tambahkan dengan Y. Itu. Nah, berarti kalau misalkan XR sudah ada, tinggal dicari Y-nya. Itu. Sudut lancip itu kan di kuadran 1 seperti ini. Cos sami berarti X-nya 8, miringnya di sini ada 17. Itu. Nah, ininya berapa? Y-nya ini. Kan ini sumbu X, ini sumbu Y. Tuh. Nah, kuadran 1, kalau di kuadran 1 kan sudut lancip kuadran 1 itu semuanya positif. Berarti nilai X-nya nanti positif dan nilai Y-nya pun juga positif. Nah, boleh pakai rumus Pitagoras, R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, atau mau pakai yang tadi nih 4 macam tipe teorema Pitagoras atau sudut istimewa gitu saya menyebutnya. Tadi kan yang 3, 4, 5 terbukti nih. Nah, untuk di sini 8 sama 17, kita cari yang 8 17 nih. 17 itu sisi miring. Nah, yang belum ada adalah angka 15. Atau mau dibuktikan pakai rumus ini boleh. R kuadrat berarti kan 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke. Jadi nanti tinggal Y kuadratnya aja adalah hasil dari pengurangannya. 17 kuadrat dulu kita kalikan, 17 kuadrat itu 289. 8 kuadrat 64 ditambah Y kuadrat. Berarti kalau nyari Y kuadrat 289 dikurang 64. Y-nya adalah akar dari 289 dikurang 64 itu 225. Akar 225 15, ya kan? Jadi dari situlah namanya teorema Pitagoras seperti itu, angka cantiknya ini. Kita lanjutkan. Nah, untuk sin alfa tinggal tadi sin demi, tadi depan itu dilambangkan dengan Y, ya kan? Tadi diketahui X-nya 8, R-nya 17, Y-nya 15. Sin demi, berarti tadi kan sin Y per R. Y-nya 15, R-nya 17. Tan desa, depan itu Y per X. Tuh. Kalau kotangan berarti kebalikannya X per Y
Secant itu kebalikan dari cos. Kalau tadi cos sami, ini jadi misa R per X, dan yang ini adalah R per Y. Selanjutnya adalah perbandingan sudut istimewa. Nah, ini perlu kita ketahui ya, sudut-sudut di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nilainya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Bisa kalian lihat. Oke, contoh soal. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C jika BC-nya 20 cm dan sudut BAC-nya 30 derajat. Tentukan panjang AB dan AC. Tuh. Tadi kan sin demi depan sudut berarti BC. Oke, kita kalau ini sudutnya di sini, berarti ini depan, ini samping, ini miring, gitu kan? Kalau sin tadi sin demi, depannya berarti BC, miringnya AB. Nah, sin 30 kita lihat dengan tadi tabel sebelah, itu adalah setengah. BC-nya 20, AB-nya kita cari dulu. Tuh, karena di sini boleh kalau kamu mau menggunakan pakai tan, silakan kalau hafal dengan tan. Tuh ya, dan di sini berarti kan AB-nya 40 karena dikalikan silang AB kali 1 AB, 2 kali 20, kita kalikan silang AB kali 1 sama 2 kali 20, berarti AB sama dengan 40. Nah, untuk nilai AC-nya mau pakai Pitagoras silakan, atau mau pakai rumus lagi silakan. Di sini pakai Pitagoras, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah dari kuadrat sisi tegaknya. Nanti kan di sini 40 kuadrat 1600, 20 kuadrat 400. Nah, untuk AC kuadrat sama dengan AC kuadrat sama dengan 1600 dikurang 400 tadinya. Berarti AC kuadrat sama dengan 1200. Maka kalau AC saja akar dari 1200. 1200 itu kan sama aja 400 dikali 3. Nah, akar 400-nya 20, 3-nya tidak bisa diartikan, maka tetap akar 3. Atau misalkan kamu mau mencari lagi AC-nya. Berarti kan tadi sudah nyari miringnya atau AB-nya sudah pakai sin. Sekarang kalau mau pakai AC, nyari AC-nya, mau pakai yang kita cari depan sama samping. Kita kan mau nyari AC nih, samping. Ternyata adanya yang diketahui depan. Berarti pakai apa nih, yang desa atau sade. Desa itu pakainya tan 30 derajat sama dengan desa, tan desa BC per AC. Nah, tan 30 itu berapa? Tan 30 di tabel itu adalah sepertiga akar 3. Ya, kalau kita lihat tan 30 di sini ya sepertiga akar 3 ini ya. Nah, ini sepertiga akar 3. Berarti kita masukkan AC-nya tadi di situ, BC-nya di situ 20 per AC. Berarti kita kalikan silang kan, berarti akar 3 AC sama dengan 20 kali 3. Berarti akar 3 AC sama dengan 60. AC-nya adalah 60 per akar 3. Kita rasionalkan, kali akar 3 per akar 3, karena nggak boleh ada akar 3 di bawah ya. 60 kali akar 3, 60 akar 3 per akar 3 kali akar 3, 3. Nah, 60 bagi 3, 20 akar 3, sama aja. Jadi bebas kalian mau pakai menggunakan yang mana. Contoh kedua, Alfian melihat puncak pohon dengan sudut 45 derajat terhadap garis horizontal dari jarak 2 meter
Tentukan tinggi pohon jika tinggi pandangan Alfian diukur dari tanah adalah 1,6 meter. Kita gambarkan ilustrasinya seperti ini. Tinggi Alfiannya 1,6 meter. Dia melihat dengan sudut 45 derajat. Kalau tinggi dari jarak 2 meter, tinggi pohonnya berapa gitu. Berarti kan kita anggaplah depan sudut ya. Pohon ini di depan sudutnya. Nah, ini adalah depan sudut. Depan. Oke, atau pohonnya ini di depan. Ini sampai atas ya sebenarnya. Ini sisi miring, ini sisi samping. Gitu. Makanya kita lihat yang ditanyakan adalah tingginya D, sama yang sudah diketahui adalah sa, sampingnya. Nah, yang desa itu adalah tan desa. Berarti tan 45 itu 1, depannya X, sampingnya 2. Maka nilai X-nya atau yang dilihatnya adalah 2. Tapi jangan lupa, dia ada 2 itu jarak dari mata sampai ujung di atas pohon. Sedangkan dari mata sampai ke bawah pohon atau akarnya mungkin ya sampai ke tanah sini, itu adalah dari tinggi dari si Alfiannya. Maka ditambahkan 1,6. Jadilah tinggi pohonnya adalah 3,6 meter. Selanjutnya perbandingan trigonometri sudut berelasi pada semua kuadran. Jadi kuadran 1 sampai 4. Nah, ini adalah sudut-sudutnya di kuadran 1, 2, 3, 4 dan ada juga sudut negatif ini ya, sin min alfa, min sin alfa. Tapi nanti yang negatif saya jelaskan terpisah. 90 derajat min alfa. Jadi ini kan di kuadran 1 kenapa 90 derajat min alfa? Karena letaknya seperti ini kalau di kuadran 1. Ini kan 0 derajat, ini 90 derajat. Nah, ini kuadran 1 di sini. Berarti dari 90 dikurang berapa kalau menanyakan yang di sini gitu. Dan kuadran 2 pun juga sama di kuadran 2. 2-nya ada di 9, bisa 90 plus, bisa 180 min. Jadi dari 90 derajat ini kuadran 2. Bisa 90 derajat tambah jadi ke sini atau 180 derajat dikurang gitu. Nah, untuk yang kuadran 3, 4 dan 4 juga seperti itu. Jadi ada 2 versi ya setiap kuadrannya, kecuali kuadran 1 hanya 1 versi. Nah, di sini perlu diketahui juga kalau kita harus tahu di kuadran berapa dia positif gitu. Kalau untuk di kuadran 1 semua nilai itu positif, mau sin, mau cos, tan, kosekan, pokoknya apapun positif. Tapi untuk di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin dan kosekan. Untuk yang lainnya bernilai negatif kayak tan, kotangan, kosekan dan sekan itu cos dan sekan itu adalah negatif. Dan untuk kuadran 3 hanya tan dan kotangan yang positif. Di kuadran 4 hanya cos dan sekan, jadi bertemannya. Kalau saya cara menghafalnya adalah kalau ini kan semua ya, berarti di sini saya ngambil cinta cos, yaitu dilesetin cinta cos. Itu tinggal temennya aja, sin temannya selalu dengan kosekan, tan selalu dengan kotangan, cos dengan sekan, seperti itu. Nah, tadi sudut negatif juga ya sudah dijelaskan. Cuma saya perlengkap lagi, tadi kan cuma 3. Kalau sin min alfa, misalkan sudutnya negatif, sin min 30 lah gitu, minnya pindah ke depan. Untuk tan, sin, tan, kosekan dan kotangan minnya kita kedepankan. Tapi kalau untuk cos dan sekan minnya hilang. Contoh, tentukan nilai trigonometri berikut. Sin 135. Kalau mau pakai tabel, lihat yang tabel di awal tadi, sin 135 itu hasilnya langsung terlihat setengah akar 2. Tapi kita mau tahu dulu kenapa kok bisa dapat setengah akar 2 gitu. Sin 135 itu kan ada di kuadran 2. Ya kan, kalau di kuadran seperti ini 90 derajat, 135 pasti ada di sini. Taruhlah di sini ini 135 derajat gitu, ada di sini. Di kuadran 2. Nah, tadi di kuadran 2 ada 2 versi. Ada yang 180 min alfa dan juga ada yang 90 derajat plus alfa. Seperti itu. Nah, untuk kalau kita pakai yang 180 derajat min,
kira-kira 135 itu 180 derajat dikurang berapa? Ternyata 135 itu adalah 180 derajat dikurang 45. Jadi kita ambil yang ini saja, 45-nya. Jadi kalau untuk pakai 180 derajat min, sin akan tetap sin. Tuh. Ya, baru udah sin 45 berapa? Tinggal lihat di tabel. Setengah akar 2. Itu pasti akan sama dengan yang tabel tadi, panjang dari 0 derajat sampai 360 derajat yang tadi. Nah, kalau pakai sin 90, kalau yang sin 90 derajat plus, sin akan berubah menjadi cos gitu. Jadi kalau pokoknya dia akan berubah kalau menggunakan nilai 90 derajat sama 270 derajat, akan berubah menjadi sin tadinya cos atau min cos, lihat tadi di situ tadi. Nah, untuk dipakai yang 180 derajat sama 360 derajat, dia akan tetap sin cos akan tetap cos, seperti itu. Cuman nanti tinggal dilihat di kuadran 1, 2, atau 3 nilai derajat itu. Kalau nilai derajat itu ada di kuadran 2 atau 3, pakai min atau tidak. Contoh yang nomor 2 nih, cos 210 derajat. Kan pakainya 180 ya. 180 tadi saya bilang kalau cos akan tetap jadi cos. Tapi cos ini ada min, karena 210 itu letaknya di kuadran 2. Tadi kalau di kuadran 2, nilai cos itu akan negatif. Karena cos positif hanya di kuadran 1 dan 4. Makanya ditambahkan nilai negatif di depannya, seperti itu. Nah, untuk cos jadinya berubah jadi sin. Nilai negatif pun sama, seperti itu dari situ. Ini sin 60 ya. Tuh. Nah, untuk tan 300 juga sama. Pakai 360 derajat tadi saya bilang akan tetap jadi tan. Tapi kenapa kok hasilnya di sini ada minus? Karena 300 itu ada di kuadran 4. Sedangkan tan di kuadran 4 dia negatif. Tan akan positif kalau ada di kuadran 3. Makanya karena di kuadran 4 dia akan negatif. Nah, untuk yang tadi pak sudut negatif, cos min 60 derajat, minnya itu hilang, jadinya tinggal cos 60 derajat. Kecuali kalau nanti soalnya misalkan ada sin min 30 derajat gitu, makanya minnya pindah ke depan jadi min sin 30 derajat atau min setengah, seperti itu. Tentukan nilai dari sin 20 derajat, cos 50 dikali cos 50 derajat, dibagi cos 70 derajat dikali sin 40 derajat. Nah, di sini kan kalau pakai tabel 20 derajat tuh nggak tahu ya ada angka berapa, karena tabel itu hanya 0, 30, 45, jadi sudut-sudut istimewa gitu. Sedangkan 20 kita nggak tahu nih. Nah, itulah gunanya rumus sudut berelasi. Kita cari 20 derajat itu kan adalah 90 derajat dikurang 70 derajat. Kan? Yang 50 derajat juga sama, 90 derajat dikurang 40 derajat. Ini dikurang ya. Nah, bawahnya biarkan tetap. Nah, tadi kalau pakai 90 derajat, sin akan berubah jadi cos. Kita ambil yang 70 derajatnya saja. Cos 70 derajat. Nah, juga tadi cos berubah jadi sin, jadi kebalikannya. Ambil 40 derajatnya saja. Ternyata penyebutan pembilangnya sama, maka hasilnya 1. Nah, untuk hubungan koordinat kartesius, kutub dan kartesius seperti ini. Jadi kalau dari titik koordinat kartesius, kalau mau diubah ke koordinat kutub, tinggal rumusnya adalah x itu untuk merubah x jadi titik. Untuk mengubah x menjadi nilai koordinat kutub, rumusnya adalah R kali cos alfa, sedangkan nyari Y-nya R kali sin alfa. Nah, untuk dari kutub itu yang rumusnya dari R, A alfa derajat. Jadi misalkan P 2,30 derajat. Kalau X, Y kan P sama dengan 2,3 gitu. Kalau ini enggak pakai derajat kalau untuk koordinat kutub. Nah, cara mencarinya adalah yang nilai R ini kita ganti dengan X kuadrat kali Y kuadrat
dan derajatnya adalah tan inverse-nya gitu. Kita langsung ke contoh saja. Contoh soal, diketahui P-nya 8,45 derajat, nyatakan P dengan koordinat kartesius. Berarti kan tadi kalau mau mengubah yang derajat kutub ke X, Y, caranya seperti ini. Mencari nilai X adalah R kali cos alfa, ya kan? Berarti R-nya kan di sini R, ini tadi alfanya. Maka 8 dikali cos 45. Cos 45 adalah setengah akar 2. Berarti dikalikan 4 akar 2 untuk nyari Y. R kali sin-nya gitu. Karena sin, kenapa dapat rumusnya dari ini awalnya adalah seperti ini. Cos alfa, tadi kan cos sami ya kan, X per R. Jadi kalau mau nyari nilai X, makanya R kali cos alfa gitu. Awalnya dari situ. Begitupun dengan yang sin, tadinya kan sin alfa sama dengan sin demi Y per R. Jadi kalau nyari nilai Y, R kali sin alfa. Dari situlah rumusnya. Maka didapat nanti nilai P-nya yang dalam X, Y adalah 4 akar 2, 4 akar 2 X, Y-nya. Ini kalau dalam bentuk X, Y. Yang kedua, tentukan koordinat kutubnya. Sekarang yang diketahui malah X, Y. Suruh minta ke R, alfa atau R, theta, tergantung sudutnya ya. Gitu. Kalau mau nyari R, biasa rumus Pitagoras. Awalnya kan R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Makanya R itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah ini X, ini Y. Akar 3 dikuadratkan, jadinya kan 3. Akar 3 ditambah min 3 dikuadratkan 9. Nah 3 tambah 9, 12. Akar 12 itu kan 4 kali 3. Akar 4-nya 2, akar 3-nya tetap. Nah untuk tan alfa, tan desa Y per X kan min 3 per akar 3. Nah kan nggak boleh nih ada akar di penyebut, makanya kita rasionalkan di sini ya. Ini berarti kan min 3 per akar 3 kita kalikan akar 3 per akar 3. Min 3 kali akar 3, min 3 akar 3. Akar 3 kali akar 3 kan akar 9 atau 3. Min 3 bagi 3, min akar 3. Nah untuk kita lihat nih, nyari sudutnya berapa sih min akar 3 itu. Tan yang negatif itu ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Tan negatif kuadran 2 dan kuadran 4. Oke. Tan yang negatif ada di kuadran 2 dan 4. Tapi menentukan dia ada di kuadran 2 dan 4-nya kita lihat. Di sini X-nya positif, Y-nya negatif. Dari trik A ini ya, X-nya positif nilainya, Y-nya negatif. Berarti kita lihat X, Y. X positif ada di sini, Y negatif ada di bawah. Berarti di antara positif dan negatif adalah kuadran 4. Makanya ini tan untuk kuadran 4. Barulah tinggal dilihat nilai tan di kuadran 4 yang hasilnya min akar 3. Tinggal lihat di tabel ya, berapa derajat. Ternyata di tabel adalah 300 derajat gitu. Maka titik X R, theta-nya adalah 2 akar 3 per 300 derajat. Persamaan trigonometri sederhana. Tentukan berapa nilai X supaya sin 2X plus 25 derajat sama dengan cos X min 10 derajat. Tuh. Nah di sini ingat bahwa tadi rumus yang relasi ya, kalau sin 90 derajat min alfa itu menjadi cos alfa. Sin 90 derajat plus alfa juga jadi cos alfa. Nah untuk kalau cos 90 derajat min alfa jadi sin
alfa. Jadi kita ubah yang cara 1/2, kita ngubah yang sebelah kanan. Cara 1/2 ini kita ubah yang daerah kanan. Yang ini kita ubah kiri. Ini kanan ya, posisi ini yang kanan, ini kiri. Tuh. Nah, yang pertama sin 2x plus 25 cos alfa. Jadi ini alfa semua nih. X min 90 derajat, X min 10 derajat itu alfa. Cos alfa awalnya adalah sin 90 derajat min alfa. Alfanya X min 90 derajat. X min 10 derajat berarti sin 90 derajat dikurang X min 10 derajat. Ini alfanya kita rubah. Oke, min kali X min X 90 dikurang min 10. Nah, min ketemu min jadi plus 90 tambah 10 100. Nah, kan di sini udah sama-sama sin nih. Barulah kita ambil derajatnya saja atau variabelnya saja, sudutnya saja. Berarti 2x plus 25 derajat sama dengan min x plus 10 derajat. Kita pindah ruas, kan aslinya tadi gini, 2x min x pindah jadi plus x 100 derajat, 25 nya pindah jadi min 25. 2x tambah x 3x 100 kurang 25 75. Maka x sama dengan 75 dibagi 3 sama dengan 25 derajat. Sekarang kalau kita pakai langkah kedua, 90 derajat plus alfa. Jadi hanya di sininya saja berbeda, plus alfa. Ya. X 90 tambah min 10. Plus ketemu min jadi kurang kan? 90 kurang 10, X plus 80 derajat. Nah, kebetulan sudah sama-sama min. Nih, sudah sama-sama sin. Jadi kita tinggal ambil ininya saja, 2x plus 25 derajat sama dengan x plus 80 derajat. Pindah ruas, ya kan? 2x min x sama dengan 80 derajat min 25 derajat. Maka x sama dengan 55 derajat. Lalu sekarang yang untuk angka ketiga dan keempat, kita ngubah yang kiri. Oke, rubah yang kiri. Nah, kalau dilihat dari sini, sin alfa, ini sin alfa, ini alfanya. Awalnya sebelum jadi ini adalah cos 90 derajat min alfa, ya. Nah, cos 90 derajat min 2x plus 25. Alfanya ini sekarang gantian. Berarti cos min kali 2x min 2x 90 kurang 25 dapat 65. Nah, sama-sama cos nih. Berarti tinggal kita ambil derajatnya saja atau yang ininya aja, sudutnya saja. Berarti min 2x plus 65 derajat sama dengan x min 10. Jadi kan pindah ruas ya. Di sini saya memindahkan nilai x min 2x-nya ke kanan, dibalik. Berarti 65 derajat min 10 pindah ke kiri jadi plus 10. X min 2x pindah ke kanan jadi plus 2x. Maka x tambah 2x jadi 3x. 65 tambah 10 derajat jadi 75. Sama, ternyata nilai x-nya sama-sama 25. Sama yang kayak tadi cara pertama. Nomor 4 juga sama, cos 270 derajat plus. Didapat nilainya x min 285. Ternyata ada 3 sudut ya. Maka nilai x yang memenuhi ada min 285 derajat, 25 derajat, dan 55 derajat. Nomor 2 pun sama, tentukan berapa nilai x yang memenuhi persamaan. Ini masih sama seperti langkah yang nomor 1 tadi ya, karena sin cos juga. Oke, mungkin bisa diperhatikan. Nah, untuk nomor 3 nih, sekarang tan sama kotangan. Nah, ternyata cuma 2 aja yang dari tan berubah menjadi kotangan. Tidak ada yang kotangan berubah menjadi tan. Tuh, di rumus yang tadi, tan menjadi kotangan. Berarti yang kita ubah hanya daerah yang kanan saja. Gitu. Kotangan alfa.
Berarti ini kita anggap ini adalah nilai alfa, ya kan? Berarti kotangan alfa kita rubah menjadi tan 90 derajat min alfanya gitu. Min kali x min x 90 derajat dikurang min. Nah, min ketemu min ini jadi plus 140 derajat. Sudah sama-sama tan, berarti tinggal ambil sudutnya saja. 3x plus 20 derajat sama dengan min x plus 140 derajat. Min x-nya pindah ruas, berarti kan 3x plus x sama dengan 140 derajat. Nah, yang 20 derajatnya pindah, jadi min 20 derajat. Maka 4x sama dengan 120 derajat. Nah, nilai x-nya 120 derajat dibagi 40 sama dengan 30 derajat. Cara yang kedua, sekarang kalau 270 derajat min alfa, jadi dirubah sini saja. Tuh. Didapat nanti nilai x-nya 75 derajat. Maka nilainya ada dua. Nilai x yang memenuhi ada 30 derajat dan 75 derajat. Terima kasih, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.